Pasti pada penasaran ya, Bunda, materi apa yang akan dijelaskan pada hari ini? Nah, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena kalau kita sebelum memulai sesuatu itu harus ingat ya nak, jangan lupa baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke Bunda mulai. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's pray together. Kita berdoa bersama-sama. Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bunda, kita mulai belajarnya. Bun, ini belum bisa di-share screen. Belum bisa di-share screen. Ini sudah kata Bunda. Dia tadi benar. Oke Sobat Kreatif ya, kita bakal belajar nih. Tadi ibunya sedang menyiapkan pembelajaran ya, dan ini udah banyak banget ini yang masuk ya. Belum masuk suara tadi temu. Anak-anak kelas berapa nih? Udah banyak banget yang masuk. Kayaknya udah gak sabar ya belajar sama Ibu Fadila di pagi hari ini. Oke deh, dan ini udah banyak banget yang masuk. Erin mau sapa aja dulu ya satu-satu ya, sembari ibunya menyiapkan materi kita pagi hari ini. Sobat Kreatif ya, ini ada Kirasi Diamond ya dari jam 10 tadi udah siap katanya. Wow, semangat sekali ya. Dan juga ini ada Zahra Putri juga ya. Terus ada Haryani Sugianto, halo. Ini ada juga Siti Nurhayati ya. Dan ada Fatima Azahra juga nih Bu ya. Ada Ania SA juga, ada Umar Bakri juga, ada Zahra Putri ya, Bunda Zentisha hadir Bu katanya ya. Kayaknya bareng sama bunda-bundanya ini menonton di RRI ya. Oke, sudah bisa Sobat Kreatif ya. Oke, terima kasih Mbak Erin. Oke Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk Anda soleh dan soleha yang ada di rumah, ingat ya nak ya, adab menuntut ilmu itu adalah mendengarkan dengan fokus apa yang sedang gurunya jelaskan. Jadi kalau ingin ilmunya bermanfaat, maka anak-anak Bunda harus dengarkan dengan fokus. Ya sayang ya. Baik, di sini sudah Bunda share ya tentang PPT, apa itu bersuci dan bagaimana tata cara bersuci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersuci atau toharo. Bersuci dalam bahasa Arabnya adalah toharo. Ingat ya anak-anak Bunda semuanya, bersuci itu adalah toharo. Oke, nanti kalau ada soal ujian nih, apa itu bersuci? Atau ada soal juga nih, apa dalam bahasa Arabnya bersuci? Maka jawabannya adalah toharo. Nah baik, Bunda akan jelaskan, mungkin pada penasaran ya,
apa itu bersuci, Bunda? Bersuci adalah mensucikan diri kita dari hadas atau najis. Bunda ulangin satu kali lagi. Bersuci adalah mensucikan diri kita dari hadas atau najis. Mungkin ada yang penasaran juga, ada yang bertanya-tanya dari rumah, Bunda, apa itu hadis? Apa itu hadas? Dan apa itu najis, Bunda? Nah, Bunda akan jelaskan satu persatu. Anak-anak Bunda tetap dengarkan, ya. Baik, yang pertama, najis. Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita ada kotoran, maka itu diharuskan untuk dibersihkan. Ya, kalau kita tidak membersihkannya, maka semua ibadah yang kita lakukan itu akan terhalang, Nak, karena kita dalam keadaan kondisi kotor atau tidak suci. Ya sayangnya, karena di dalam Islam itu mengajarkan kita agar selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya, apa itu hadas, Bunda? Nah, hadas itu adalah kondisi tidak suci seseorang muslim, ya, yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Kenapa, Bunda, bisa terhalangnya ibadah? Nah, Bunda contohin ya. Hadas itu ada dua, Nak. Ya, hadas itu ada dua. Apa aja, Bunda? Hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang tumbuh karena buang angin, ya, buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi kalau anak-anak Bunda ingin sholat, ya, terus buang angin nih atau mau pipis, nah itu maka sholatnya batal dan diharuskan untuk ambil air wudhu lagi agar kita selalu terjaga kesuciannya. Ya, Nak, ya? Oke, itulah penjelasan tentang hadas dan najis. Next, selanjutnya. Nah, anak-anak Bunda di rumah, ya, anak-anak Bunda di rumah semuanya, bukan hanya di Sekolah Islam Terpadu Fatonah saja, mungkin ada dari sekolah lain ya yang nonton. Nah, sekarang Bunda mau tanya ya, kira-kira anak-anak Bunda tahu nggak nih apa saja alat untuk bersuci atau benda yang dapat kita gunakan untuk mensucikan diri kita? Ayo dijawab di rumah ya. Yang tahu silakan dijawab. Yang nggak tahu, Bunda akan kasih tahu sekarang. Jadi anak-anak Bunda, apa saja sih alat untuk bersuci, Bunda? Atau benda yang dapat kita gunakan untuk mensucikan diri kita? Nah, jawabannya adalah yang pertama. Nah, yang pertama ada air. Air adalah hal yang sangat penting ya bagi sumber kehidupan manusia. Nah, jadi alat bersuci yang pertama itu adalah air. Bunda, kalau kita nggak ada air gimana, Bunda? Kalau nggak ada air, kita bisa menggunakan batu. Ya sayangnya? Nah, Kak, jadi kalau nggak ada air, kita bisa gunakan batu. Bunda, kalau nggak ada batu, terus gunakan apa, Bunda? Gunakan tisu. Ya, yang ketiga kita bisa gunakan tisu. Nah, seperti yang kita mall ya sayangnya, misalnya di mall. Nah, anak-anak Bunda silakan ke kamar mandinya, itu udah disiapin tisu ya. Gunanya untuk apa? Kalau kehabisan airnya atau airnya nggak hidup, kita bisa menggantinya dengan tisu. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan dedaunan. Loh, kok bisa, Bunda, kita bisa gunakan dedaunan? Iya, ya, Islam itu tidak mempersulit ya, tidak mempersulit hamba-hambanya. Ya, jadi kalau tidak ada air kita bisa ganti dengan daun. Ya, selain daun apa lagi? Yang terakhir adalah kayu. Jadi ada 5 alat untuk bersuci. Bunda ulangin ya. Yang pertama ada air, yang kedua ada batu, yang ketiga ada tisu, yang keempat ada dedaunan, dan yang terakhir ada kayu. Itulah alat kita untuk bersuci.
Oke, selanjutnya Bunda akan jelaskan lagi ya. Macam-macam air untuk bersuci. Nah, ya nak ya. Jadi kita menggunakan air itu ya harus dilihat dulu ya. Air apa aja yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya, yang bisa mensucikan diri kita. Ya, mensucikan dari apa? Dari hadas maupun najis. Yang pertama ya, itu adalah air hujan. Nah, air hujan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi air hujan itu adalah sebuah keberkahan untuk kita. Jadi kalau ada hujan yang turun, anak-anak Bunda nggak boleh mencelanya. Kenapa nggak boleh mencela? Karena itu adalah sebuah karunia, sebuah nikmat yang diberikan Allah secara langsung, secara gratis untuk setiap hamba-hambanya. Terus apalagi Bunda selain air hujan? Ada lagi nak, selain air hujan ada air sumur. Nah seperti yang ada di gambar ya, itu ada air sumur. Air sumur juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Bunda, tapi air sumur kami kotor Bunda. Warnanya butek Bunda, warnanya kuning Bunda. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu kita kelola dulu nak. Ya, kalau kita ada alat untuk mengelolanya atau ada obat untuk mengelolanya, itu bisa menjadi bersih, bisa menjadi bening. Ya nak ya, karena air sumur itu langsung dari mata airnya. Ya sayangnya, jadi air sumur juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Selain air sumur, apalagi ya kira-kira? Setelah air sumur, ada air salju atau air es. Loh, kok bisa Bunda air salju atau air es kita gunakan untuk bersuci? Bisa, ya nak ya? Indonesia nggak ada nih, ya air salju nggak ada ya sayang ya. Yang ada air sumur, air hujan, ya nak ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk di negara luar itu adanya air salju atau air es. Nah itu juga bisa kita gunakan untuk bersuci asal keadaan air tersebut tetap bersih. Selanjutnya apalagi Bunda? Yang keempat ada air sungai. Nah, di Kota Palembang ada ya air sungai ya, namanya Sungai Musi. Ya nak ya, Bunda, air Sungai Musi kan kotor Bunda. Ya nak ya, air Sungai Musi kan warnanya kuning Bunda. Nah, air Sungai Musi itu kan besar ya nak ya, panjang ya. Nah, itu dikelola ya, dikelola menjadi air bersih sehingga ya yang ada di rumah anak-anak Bunda itu itulah air yang dikelola dari Sungai Musi. Ya nak ya, nah hingga menjadi bersih. Masya Allah ya, Allah memberikan sebuah ilmu kepada hamba-hambanya agar hambanya bisa memikirkan bagaimana cara mengelola air sungai tersebut. Selanjutnya apalagi Bunda? Selanjutnya ada air laut. Nah yang suka ke pantai, ya nak ya, itu adalah air laut. Air laut bisa kita gunakan juga nih untuk bersuci. Bunda, tapi kan itu kan kami mandinya di sana, berenangnya di sana. Kami kan dalam keadaan kotor, Bunda. Enggak apa-apa, ya nak ya. Itu kan nanti dikelola juga tuh. Dikelola menjadi air yang bersih. Yang terakhir ada air mata air. Apa itu air mata air? Air yang langsung ada dari mata air. Nah, itu juga bisa kita gunakan nih untuk bersuci. Nah, adapun air suci yang tidak mensucikan. Apa aja ya kira-kira air yang suci tapi tidak mensucikan? Nah, Bunda sebutin ya. Yang pertama ada air teh. Air teh kalau kita untuk bersuci itu enggak diperbolehkan. Ya nak ya, kenapa enggak diperbolehkan? Karena itu udah mengandung unsur rasa, unsur warna yang berubah dari biasanya. Terus air apa lagi? Air kopi, air jus, ya, jus mangga, jus apel, jus naga, dan jus sebagainya. Ya nak ya, itu enggak boleh kita gunakan. Ya, karena air itu suci tapi tidak
untuk mensucikan. Oke, next Bunda akan kasih tahu lagi. Tadi Bunda sebutkan kan ada najis. Adapun bentuk macam-macam najis. Bunda, apa aja ya Bunda macam-macam najis? Kami nggak tahu Bunda. Nah, macam-macam najis ada 3. Ya nak ya? Apa aja? Yang pertama ada najis berat. Najis berat di dalam bahasa Arabnya disebut dengan najis mughallazoh. Apa najis mughallazoh? Nanti akan Bunda sebutkan. Yang kedua, ada najis sedang. Najis sedang itu apa Bunda dalam bahasa Arabnya? Najis sedang adalah najis mutawassitoh. Ya nak ya? Bunda ulangi, najis mutawassitoh. Terus yang ketiga, ada najis ringan. Najis ringan dalam bahasa Arabnya adalah najis mukhafafah. Ya nak ya? Jadi diingat kalau ada soal ujian atau ada yang bertanya, sebutkan macam-macam najis. Nah, anak-anak Bunda udah tahu tuh. Yang pertama ada najis berat, yang kedua ada najis sedang, yang ketiga ada najis ringan. Oke, Bunda akan jelaskan satu persatu apa itu najis berat, apa itu najis ringan. Ya nak ya? Oke, yang pertama najis berat atau najis mukhalazoh. Najis mukhalazoh atau najis berat yaitu najis seperti dari hewan anjing dan babi. Misalnya kita terkena nih, ya terkena darahnya atau terkena air liurnya dari hewan anjing maupun babi. Maka itu termasuk dengan najis sayang. Terus Bunda bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya yaitu dengan dibersihkannya dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Ingat ya, kita membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali. Nah, 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Nah, itulah ya cara kita mensucikan dari najis berat atau najis mukhalazoh. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassitoh. Ya nak ya, mutawassitoh ini apa Bunda? Yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mukhalazoh dan mukhafafah. Contohnya seperti kotoran manusia, ya nak ya, dan hewan. Nah, ada nanah, itu juga termasuk najis sedang. Apalagi muntah, ya, atau bangkai binatang, itu termasuk juga najis sedang. Jadi ketika kita terkena nih kotoran manusia, terkena kotoran hewan, terkena nanah, terkena muntah, ya nak ya, terkena bangkai binatang, maka itu harus kita bersihkan. Bunda bagaimana cara membersihkannya atau mensucikannya? Yang pertama, ya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Ya nak ya, ingat cara mensucikan najis ini adalah dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasanya, hilang baunya, dan hilang warnanya. Oke Bunda. Oke, iya Bunda, Mbak. kayaknya kita harus istirahat dulu nih ya. Habis lagu ini kita bakal membuka sesi tanya jawab nih untuk anak-anak yang udah bergabung di live chat YouTube kita. Kayaknya banyak banget ini Bunda, murid-muridnya ya. Sangat Masya antusias Allah. sekali untuk pagi hari ini ya. Semangat hari Senin ini kayaknya ya. Oke Sobat Kreatif ya, kamu bisa tanya-tanya nih di WhatsApp kita tentang materi kita hari ini ya, tentang bersuci tadi ya Bunda ya. Kamu bisa tanya di WhatsApp 0857 25 kali 916 atau kamu bisa langsung tanya di live chat YouTube kita di YouTube channel kita RRI Palembang ya, belajar di RRI tata cara bersuci dan juga tentang bersuci Sobat Kreatif ya. Kita bakal balik lagi ya Bunda, tapi sebelum itu kita dengerin dulu satu lagu medley kita satu ini ya. Tetap stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan
tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Aduh, gimana nih? Kenapa sih? Aduh, kayaknya aku kena virus deh. Virus? Virus apa sih? Virus bucin? Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu. Demam? Ih, ini sih nggak panas kali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus? Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh, aku kena virus itu deh. Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid. Tapi ini gejalanya mirip. Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk. Dokter? Enggak, takut disuntik. Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
91,6 Pro 2 RRI Palembang, Sobat Kreatif ya. Kita masih berada di program belajar di RRI pagi hari ini, Sobat Kreatif ya. Dan kita masih bersama dengan Ibu Adelia Nurhaliza SAG ya. Ibu Bunda ya, ini kayaknya murid-muridnya memanggilnya Bunda ya Bu ya. Aku juga mau panggil Bunda kalau di sekolah juga. Islam Terpadu itu Bunda. Aku mau panggil Bunda juga deh kalau gitu ya. Bunda, kita tadi udah belajar ya tentang pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti ya, tentang bersuci dan juga tata cara bersuci ya Bunda. Dan tadi udah banyak banget penjelasannya ya dari Bunda Adelia. Dan Sobat Kreatif nih, untuk kamu yang mau tanya-tanya, Erin buka live chat YouTube kita ya, kamu bisa tanya-tanya di live chat YouTube kita, dan juga kamu juga bisa tanya di WhatsApp Pro 2 di 085725 Sobat Kreatif. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bunda ya. Ini ada dari Assalamualaikum Bunda, ini dari Reka di Kertapati dari SD Muhammadiyah 1. Tuh, itu dari SD Muhammadiyah 1 nih Bunda nyasar ya. Gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa, kita jawab aja deh. Ini ada berapa jenis najis Bu, dan gimana cara menghilangkannya? Oh, kayaknya baru stay tune nih Bunda. Tadi udah dijelasin juga ya. Tapi mungkin bisa dijawab nih Bunda ya, gimana untuk Resti ini? Oke, untuk Resti ya? Iya. Ya Mbak Erin ya? Resti dari SD Muhammadiyah 1 Palembang, Masya Allah ya nak ya. Baik, tadi nanya Bunda apa aja macam-macam najis dan bagaimana cara membersihkannya Bunda. Baik, tadi Bunda belum selesai nih menjelasin, baru najis berat dan najis ringan ya. Oke, najis berat dan najis sedang ya Bunda. Tadi untuk najis sedang ringannya belum. Oke, Bunda akan jawab. Untuk macam-macam najis itu ada 3. Ingat ya nak ya, ada 3 macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis berat atau yang disebut dengan mukhalazah. Apa itu najis berat? Najis berat itu seperti dari hewan anjing dan hewan babi. Misalnya terkena darahnya, terkena air liurnya, maka kita mensucikannya dengan cara apa? Dengan cara dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Ya, dan 1 kalinya itu dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua, itu ada najis sedang. Apa itu najis sedang atau najis mutawasithah? Najis ini adalah najis pertengahan atau najis ya seperti mukhalazah dan mukhafafah ya, contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, muntah ya, dan bangkai binatang. Bagaimana cara membersihkannya atau mensucikannya? Dengan cara ya membersihkan najis tersebut hingga hilang rasanya, hilang baunya, dan hilang warnanya. Yang terakhir itu ada najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ini berupa air kencing ya, air kencing bayi laki-laki ya nak ya. Air kencing bayi laki-laki yang umurnya dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Ya, Bunda ulangin ya. Najis mukhafafah ini adalah berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun ya, dan belum makan apa-apa selain ASI. Jadi di rumah nih kalau ada adik ya di bawah umurnya 2 tahun, terus kita dikencingin nih nak ya, dipipisin, itu harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Bagaimana caranya Bunda? Dengan cara memercikkan air ya di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air yang mengalir. Jadi cukup kita percikan ya nak ya, itu udah hilang najisnya. Oke, itulah Mbak Erin. Oke Bunda, kayaknya ini banyak banget ya yang bergabung di live chat kita pagi hari ini Bunda, murid-murid Bunda. Dan aku mau absen dulu kayaknya ya, belum Abdul kalau belum absen ya Bunda ya. Nanti dikira, aku dikira nggak hadir nih Bunda ya.
Oke deh, aku mau absen dulu Bunda nih untuk murid-murid Bunda pagi hari ini ya. Tadi ada Khalid Al-Kausar ya, terus juga ada Fatimah Az-Zahra ya, ada Zahra Putri ya. Ini Zantisya hadir Bun katanya ya. Terus juga ada Fatin dari 3B ya. Terus juga ada Almera Zahra nih ya Bunda ya. Ada juga Akila Salwa. Terus ada Fatih dari 3C Bunda. Dan juga ada Ashifa. Terus juga ada Arya Taisya Anandia. Ini hadir Bun katanya ya. Terus juga adalah Lucy Trisnawati ya. Ada juga Ibrahim Ali nih Bunda. Ada juga Almera juga ya. Terus juga ada Alesya Bunda ya. Ada dari Widiawati dari 3C. Terus juga ada Lucy Risnawati juga nih Bunda ya. Ada Ibrahim dari kelas 1C juga nih Bunda ya. Terus ada Amar nih Bunda juga hadir nih, Amar pagi hari ini ya. Dan ada Iva dari kelas 1C juga. Wah banyak sekali nih ya yang hadir pagi hari ini. Semangat sekali kayaknya belajar sama Bunda Adel ya. Ada Lucy Trisnawati juga. Terus ada yang kembar-kembar imut nih Bun. Kayaknya Bunda tahu ya anak yang kembar-kembar imut ya. Terus ada Airah juga. Ada Al-Fatih juga nih Bunda. Ada Ibat ya yang TK di Patonah. Terus katanya ada siapa nih, ada Ashifa. Terus banyak banget nih kayaknya Bunda ya. Ada Aisyah, ada Lucy juga. Wow kayaknya benar-benar semangat sekali pagi hari ini belajar sama Bunda ya. Dan ada Zantisya juga Bunda ya. Dan banyak banget katanya anak-anak yang nyimak juga ya. Ada Al-Fatih ya. Ada juga siapa nih, ada Desi nih ya. Terus ada Aska juga Bunda. Wow banyak banget ini kayaknya ya. Absen Bundanya satu-satu kayaknya hadir semua deh Bunda ya pagi hari ini semangatnya. Iya dari kelas 1, 2 sampai 3 kayaknya belajar semua nih Bunda ya. Belajar semua. Belajar semua deh. Dan ada juga yang udah tanya-tanya nih Bunda ya. Dari siapa nih? Aku mau baca dulu yang ada di live chat YouTube kita ya. Ini Bunda ya, pertanyaannya tentang tata cara bersuci dari Rohmawati 24 ini. Ini gimana nih Bunda ya? Kalau mau yang tanya-tanya ini, Bunda saya mau tanya tata cara kita bersuci gimana nih dari Nizam nih Bunda? Insyaallah. Oke, Nizam akan Bunda jawab ya. Bunda bagaimana tata cara bersuci? Kebenaran Bunda belum jelaskan ya. Oke, Bunda masuk ya. Tata cara bersuci itu ada 3 ya nak ya. Ada suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari buang air. Hadas kecil itu cara membersihkannya dengan apa? Dengan wudhu atau tayamum. Bunda, terus hadas besar bagaimana? Dengan cara mandi. Terus selanjutnya buang air caranya dengan istinja. Nah, Bunda akan jelaskan yang pertama, ya nak ya, tata cara bersuci yang pertama yaitu dengan wudhu. Wudhu itu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kalau kita sholat, kita ambil wudhu, ya nak ya. Terus kalau kita mau pergi kemana aja, kita dawami untuk selalu menjaga wudhunya agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seorang muslim itu diwajibkan bersuci. Ya, apalagi setiap akan melaksanakan sholat. Kalau kita tidak ambil wudhu, maka tidak sahlah sholat kita. Terus harus diperhatikan juga bagaimana tata cara wudhunya. Kalau Bunda jelaskan mungkin kelamaan ya. Nanti Bunda next akan Bunda jelaskan bagaimana tata cara berwudhu dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya Bunda, kalau kita nggak ada air, kita bisa nggak menggunakan yang lain? Bisa, ya. Salah satunya dengan cara tayamum, ya. Tayamum ini adalah pengganti dari wudhu, ya, untuk mensucikan diri kita dengan cara menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Nah, tayamum ini dilakukan saat kita sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Bisa juga pada saat kita berada di
tempat yang tidak ada air sama sekali, atau kita dalam perjalanan yang jauh. Nah, itu baru kita bisa gunakan tayamum. Tapi kalau ada air, maka harus gunakan air. Jangan sampai tayamum. Oke, next selanjutnya adalah mandi. Mandi, nah ini kita mandi terus ya. Pagi mandi, sore mandi. Ya nak ya? Nah, yang pagi tadi tidak mandi siapa coba? Nah, jadi kita itu di dalam Islam harus selalu menjaga kebersihan. Ya, mandi ini kita diharuskan. Kenapa kita harus mandi? Mandi adalah bersuci dengan cara ya meratakan air ke seluruh tubuh kita dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki kita dengan niat tertentu, ya. Nah, mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas. Ini belum cocok untuk anak kelas 1 ya, 2 dan 3. Nah, jadi juga ada untuk yang laki-laki nih, mandi pada sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat harus mandi dulu. Atau memandikan mayat, atau yang baru masuk agama Islam atau mu'alaf. Terus yang terakhir ada istinja nih nak. Istinja itu apa bunda? Istinja adalah membersihkan diri kita dari kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi setelah kita pipis ya atau setelah kita buang air besar itu harus kita bersihkan ya. Nah, jika tidak ada air, kita dapat membersihkannya dengan tisu. Seperti yang Bunda jelaskan di pertama tadi. Ya, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan dedaunan atau bisa menggunakan kayu. Nah, itulah untuk Mbak Erin penjelasan tentang tata cara bersuci. Oke Bunda ya. Terus ada lagi yang masuk nih Bunda di WhatsApp kita ya. Di WhatsApp RRI ada dari Ulmair hadir Bun katanya ya tuh Ulmair hadir Bun dari 1B. Ini dari Fadila 1B juga SD Fatona Palembang mau tanya nih Bunda ya, katanya darah nyamuk termasuk najis apa Bun? Terus gimana cara menghilangkannya? Iya Bunda? Iya sobat kreatif ya, kayaknya bundanya lagi menyiapkan ya, masih menyiapkan jawabannya ya. Erin mau sapa dulu yang udah bergabung juga nih. Ada Khalid Al-Kausar ya, terus juga ada Raffi juga hadir nih ya. Ada Asyifa juga, Asyifa aktif sekali ya Asyifa pagi hari ini ya. Ada Nizam. Terus juga ada Raihan dari 3C nih Bunda ya. Ada Raffi juga nih, ada Sakif juga. Bunda ya, halo. Bunda? Iya, halo Bunda Adelia. Ini nih ada pertanyaan lagi yang masuk nih Bunda ya. Ini dari Fadila 1B. Apa Mbak pertanyaannya? Ini ada pertanyaan yang masuk dari Fadila 1B SD Fatona Palembang nih, katanya Assalamualaikum Bunda, mau tanya darah nyamuk ini termasuk najis apa? Terus gimana cara menghilangkannya Bunda? Oke, Masya Allah. Baik, tadi sudah Bunda jelasin ya, darah hewan itu adalah darah babi, darah anjing ya, yang tidak halal kita memakannya ya nak ya. Terus darah nyamuk apakah itu termasuk najis Bunda? Oke, Bunda akan jawab ya. Karena di dalam suatu kitab, darah lalat dan nyamuk dan yang semacamnya adalah suci ya. Karena bangkainya suci diminum ya. Nah, karena ini bentuknya tidak terlihat ya, bentuknya tidak terlihat. Jadi kita nggak apa-apa dengan dipercikan air saja itu sudah mensucikan diri kita. Oke, jadi darah nyamuk ini nggak termasuk dalam najis ya Bunda ya? Iya, sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya ini tidak termasuk najis. Karena bentuknya tidak terlihat. Jadi dengan dipercikkan air saja itu sudah hilang. Oke, itu tadi jawaban dari Fadila 1B ya untuk
pertanyaan dari Fadilah 1B nih Bunda. Kayaknya anak-anak Bunda semua deh. Ya dan ini aduh udah nggak berasa Bunda ya kalau belajar ngobrol-ngobrol nih memang waktunya nggak kerasa banget. Udah mau 1 jam juga Bunda ya. Terakhir deh Bunda, rangkuman kita untuk mata pelajaran pagi hari ini bersuci dan tata cara bersuci itu gimana Bunda? Terus mungkin Bunda ada pesan-pesan juga nih untuk atau tugas juga nih, kasih aja tugas Bunda, nggak apa-apa ya mereka ya, tugas untuk anak-anaknya nih Bunda, gimana tuh? Oke, untuk anak-anak Bunda solih dan solihah yang ada di rumah ya, tadi sudah Bunda jelaskan ya sebagian tentang bersuci dan tata cara bersuci. Pesan Bunda ya, tetap jaga kebersihan ya, karena ya dalam Islam itu mengajarkan kita agar selalu menjaga kebersihan, apalagi dengan kondisi COVID ini, ya nak ya. Jadi kita memang sudah seharusnya selalu menjaga kebersihan, karena ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah berkata, at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ya kita juga harus bisa mengutamakan adab-adab di dalam ya bersuci ya nak ya. Salah satunya yang pertama, gunakan kaki kiri saat kita masuk kamar kecil. Nah ini kita sering lalai nih ya, kita sering lalai padahal terlihat kecil tapi itu besar maknanya. Jadi ketika kita masuk ke dalam kamar mandi atau WC itu kita gunakan dengan kaki kiri dengan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'is. Selanjutnya apa nak? Yang kedua, gunakan kaki kanan saat kita mau keluar. Jadi kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Terus jangan lupa baca doa alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, itu ya nak ya, kelihatannya kecil tapi itu sangat bermakna untuk kita menjaga adab pada saat bersuci. Terus apalagi, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil agar najis bekas buang air kecil, bekas buang air besar itu tidak secara langsung ya kita injak. Ya nak ya, jadi kalau masuk kamar mandi harus gunakan alas kaki atau sendal. Yang keempat, beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Jangan gunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu adalah tangan yang digunakan untuk kebaikan. Yang keenam, selesai beristinja atau selesai dari buang air kecil, buang air besar, kita harus menjaga adab dengan cara membaca doa. Bagaimana doanya? Allahumma hasan farji minal fawakhisi wa zahhir qalbi minan nafaqi. Ya nak ya, yang artinya ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Nah, itulah nak pesan Bunda. Adapun ya nak ya, ketika kita menjaga kesucian kita, menjaga kebersihan, ya ada manfaatnya, ada 4. Yang pertama, menjaga kesehatan kita. Yang kedua, menjaga kebersihan kita. Yang ketiga, terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, hidup kita akan selalu sehat, akan selalu bersih, ya nak ya. Nah, itulah. Jadi ketika kita menjaga kebersihan, kita sudah termasuk menjadi hamba-hamba yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk tugasnya mungkin ya Bunda, itu Mbak Erin. Untuk tugasnya mungkin anak-anak Bunda untuk yang kelas 1 ya, silakan hafalkan doa masuk WC dan doa keluar WC. Dan untuk kelas 2 dan 3 ya berbeda dari adik-adik yang kelas 1 ya, karena udah bisa merangkum, mungkin bisa merangkum ya Nay, apa yang Bunda jelaskan hari ini silakan ditulis di buku tulis, dirangkum agar ya sesuatu ilmu itu ketika dijelaskan maka kita harus mencatatnya ya, agar kita tidak lupa ya. Karena ketika kita belajar itu kita sulit nak ya, kita butuh perjuangan mendengarkan ya nak ya, terus memahaminya. Nah, dengan cara apa kita ingatinya? Dengan cara
mencatatnya. Jadi ketika kita lupa, kita bisa melihat buku catatan kita. Oke, itu aja untuk Mbak Erin. Oke tuh sobat kreatif ya, jangan lupa tugasnya ya, nanti ditagih sama Bunda Adelianya ya Bunda ya. Oke deh Bunda, makasih untuk pelajaran kita pagi hari ini Bunda. Dan ini ada yang masuk lagi nih Bunda, kayaknya mau diabsen banget ya ini. Aku harus absen kayaknya Bunda ya, biar nanti Bunda tahu kalau mereka hadir nih. Ada Tante dari Syafira di kelas 4C Bunda ya. Terus juga ada Raihan Abirah dari 2C juga Bunda ya. Terus banyak banget nih Bunda ya. Dan kayaknya semuanya hadir deh ya. Ini centang semua Bunda, hadir semua hari ini ya, dari kelas 1 sampai kelas 2-nya. Oke deh Bunda, makasih untuk kebersamaannya kita pagi hari ini Bunda ya, pelajarannya juga. Dan semoga ya kedepannya kita juga bisa belajar bareng nih Bunda, karena asik banget nih belajar ya sama Bunda Adelia pagi hari ini ya Bunda ya. Oke deh sobat kreatif, itu tadi belajar di RRI kita hari ini ya 8 Februari bareng sama Ibu kita, Ibu Adelia Nurhaliza SAG dari Sekolah Islam Fatonah Palembang. Makasih untuk pagi hari ini Bunda ya. Sama-sama Mbak Erin, terima kasih kembali. Udah kerjasama dengan Sit Fatonah Palembang. Oke, thank you ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Erin. Oke sobat kreatif ya, itu tadi pelajaran kita hari ini gimana? Udah belajar ya, udah mempelajari tentang pendidikan agama Islam ya, dengan tema kita bersuci dan juga tata cara bersuci. Udah tahu dong sekarang ya, udah paham ya. Dan tadi tuh tugasnya jangan lupa sobat kreatif, jangan lupa dikerjain nih ya. Nanti ditagih sama Bunda Adelia ya. Oke deh sobat kreatif ya, kita sampai di sini dulu untuk belajar di RRI pagi hari ini ya. Besok kita bakal ada lagi belajar di RRI. Dan Erin harus pamit dulu deh di program belajar di RRI pagi hari ini. Tapi nanti Erin bakal nyapa kamu lagi, dan kebersamaan kita tetap akan berlanjut sampai pukul 3 nanti sobat kreatif ya. Erin undur diri sejenak dulu, tetap stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Nimna tu maupa